Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 429 milik siapa? Tidak punya rumah, berkumpul untuk membuat masalah. Penanganan polisi, semua orang di tempat kejadian langsung tenang. Para pembeli rumah yang tadinya sedikit impulsif juga menjadi tenang. Apa yang Anda lakukan adalah ilegal. Memikirkan bagaimana Ji-Fei menangani orang-orang ini dengan begitu kuat dan mendominasi, dia pasti sangat percaya diri. Semuanya, datang dan daftar dan tentukan pilihanmu. Li Ruoxi sudah mengerti maksud Ji-Fei dan segera memanggil semua orang untuk memulai pendaftaran. Semua orang menjadi berhati-hati saat ini, bahkan sedikit panik. Saya ingin sebuah rumah. Aku juga ingin rumah. Hampir semuanya mengatakan menginginkan rumah. Di mana saya bisa membeli rumah dengan harga ini di kota Ninghai? Itu hanya pilihan gratis. Polisi yang baru saja melihat Ji-Fei dengan kejam menundukkan 4 orang sekarang mengerti maksudnya dan semakin mengagumi Ji-Fei di dalam hatinya. Ini adalah orang yang benar-benar cakap. Sebuah desain yang cerdas dapat langsung mengejutkan semua orang dan membalikkan keadaan. Ji-Fei telah mengamati pembeli rumah yang sebenarnya, dan ketika dia melihat bahwa mereka semua jujur, matanya tertuju pada wajah keempat orang itu, dan dia berkata sambil tersenyum, "Beritahu saya nomor rumah Anda, saya ingin mengetahuinya." Juga 4 orang tergeletak di tanah sekarang. Kamu lihat aku lihat kamu. Tercengang, bingung, akhirnya, matanya tertuju pada wajah seorang pria berkacamata. Pria itu tidak punya pilihan selain melihat ke arah Ji-Fei dan berkata, "Rumah saya adalah rumah 444, gedung 44. Oh, Ji-Fei tersenyum ketika mendengar nomor rumahnya. Bukankah ini rumah yang dibeli paksa Li Fufeng dari saudari Yun? Melihat lebih dekat orang ini, ternyata dia juga ada di sana hari itu. Satu-satunya perbedaan adalah dia memakai kacamata, yang awalnya tidak disadari Ji-Fei. Ji-Fei memandang Li Ruoxi, periksa siapa pemilik rumah 444 di gedung 44. Li Ruoxi segera meminta Ning Jing untuk menyelidikinya. Kurang dari 1 menit kemudian, nama pemiliknya adalah Yunyi, dia seorang wanita. Jing Jing sengaja menekankan bahwa dia adalah seorang wanita. Ji-Fei memandang pria yang tergeletak di tanah dan tiba-tiba tersenyum. "Apakah kamu menyamar sebagai laki-laki? Apakah kamu ingin melepas pakaianmu dan biarkan aku melihatnya?" Pria itu gemetar ketakutan, menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan menatap Ji-Fei dengan ngeri. Mungkinkah dia memiliki kecenderungan untuk mundur? Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Ji-Fei tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak. Pria itu gugup dan tiba-tiba teringat bahwa Yunyi yang dilihatnya hari itu adalah seorang wanita tua. Dia memutar matanya dan berkata, "Saya putra Yunyi." Ji-Fei hampir tertawa. Yunyi belum pernah menikah seumur hidupnya. Bagaimana dia bisa memiliki seorang putra? Sengaja berpura-pura penasaran, apakah kamu anak kandungnya atau anak baptisnya? Anakku sayang, agar berhasil berbohong, pria itu berkata cepat. Ji-Fei tersenyum dan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Sister Yun melalui video. Itu berdering sekali dan segera terhubung. Ji-Fei. Saudari Yun datang dengan teriakan gembira. Ji-Fei tersenyum dan bertanya, "Saudari Yun, apakah kamu memiliki seorang putra, atau putra kandungmu?" Wajah saudari Yun tiba-tiba memerah, dan ada perasaan rumit yang kuat di hatinya. Tetapi dia dengan cepat menekannya, "Ji-Fei, apa yang kamu bicarakan? Aku belum pernah menikah seumur hidupku. Bagaimana aku bisa memiliki hubungan biologis, putra?" Ledakan, segera setelah saudari Yun berbicara. Pemandangan menjadi sangat sunyi,
dan semua orang memandang pria berkacamata yang tergeletak di tanah. Pria berkacamata juga memiliki pikiran kosong. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengenal Suster Yun, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Anda mengetahui hal ini, Anda bisa mencari alasan apapun mengapa itu perlu. Tercengang, namun, itu bukan salahnya. Saat itu, memaksa Suster Yun menjual rumahnya seperti mempertaruhkan nyawanya. Kamu bilang kamu kenal Ji Fei. Apakah sebuah rumah layak? Berapa banyak rumah yang diinginkan Ji Fei? Dia Tak bisa bicara. Ji Fei mengarahkan video ponselnya ke pria berkacamata. Saudari Yun, dialah yang mengatakan bahwa dia adalah putramu, putra kandungnya. Tatapan Suster Yun tertuju pada wajah pria itu, dan matanya langsung melebar. Ji Fei, dialah yang datang ke rumah kami hari itu bersama seorang pria bernama Li Fufeng, memaksaku untuk menjual rumah, dan memukuli aku dan Daguang dengan kejam. Berdengung, pria berkacamata itu merasa pusing. Dia tidak pernah menyangka Suster Yun akan mengenalinya sekilas dan berbicara begitu jelas. Saudari Yun, mereka memaksamu untuk menjual rumahmu dan memukulimu dengan kejam, kan? Ji Fei sengaja pura-pura tidak tahu. Ya, saya membeli rumah seharga 500.000 yuan. Tetapi mereka memaksa saya membelinya seharga 300.000 yuan terakhir. Itu hanyalah perampokan. Saudari Yun sangat marah ketika dia mengira Liu Daguang telah menabung semua uang itu dengan susah payah. Polisi ada di sini, laporkan saja kejahatannya. Saudari Yun sudah memahami maksud Ji Fei. Saya akan melaporkan kasus ini sekarang. Ji Fei menyerahkan teleponnya kepada polisi. Polisi itu mengerti. Setelah mendengarkan sebentar, dia menutup telepon dan matanya tertuju pada wajah pria berkacamata itu. Anda sekarang dicurigai melakukan intimidasi dan mengganggu keselamatan publik. Sekarang kembalilah ke kantor polisi bersama kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Petik 2. Pria berkacamata itu memutih karena ketakutan, dan hampir kehabisan napas. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan kalau dia akan menjadi sebodoh itu? Benar-benar mengenai moncongnya, Ji Fei tidak peduli dengan nasibnya dan memandang 3 orang lainnya. Giliranmu. Ketika ketiga orang itu melihat apa yang terjadi pada pria berkacamata itu, mereka begitu ketakutan hingga mereka menyerah. Kami diatur oleh Li Boli. Mari kita berbaur dalam kerumunan dan sengaja berteriak untuk membuat marah semua orang agar mereka bisa memaksa Anda untuk menyerah. Petik 2. Karena ketakutan, dia langsung mengaku. Setelah hening sejenak, para pembeli langsung heboh. Bajingan sialan, beraninya kamu memanfaatkan kami. Tangkap mereka semua dan masukkan mereka ke penjara. Ayo pergi. Ayo pergi ke grup Li sekarang dan biarkan Li Boli memberi kami penjelasan. Berpikir bahwa mereka hampir kehilangan rumah karena omong kosong mereka, semua orang meraung dengan marah. Ketiga orang itu terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun dan meringkuk di tanah, dengan ketakutan di mata mereka. Saya sangat khawatir orang-orang akan bergegas dan memukuli mereka sampai mati. Ji Fei sebenarnya ingin berurusan langsung dengan Li Boli dan Li Fufeng serta putranya saat ini. Tetapi memikirkan tata letak Aso, dia memandang semua orang dan berkata, perusahaan kami akan menangani masalah Li Boli. Anda hanya perlu menanganinya masalah tentang rumah hari ini. Semua orang masih takut pada Ji Fei. Lagi pula, dia bisa memutuskan apakah akan memilikinya atau tidak hanya dengan beberapa ratus ribu. Mereka semua mengangguk, kami mendengarkanmu. Kalau begitu, mari kita semua bubar. Ji Fei melambaikan tangannya kepada semua orang. Semua orang segera bubar. Saat ini, di dalam mobil di kejauhan, Li Fufeng dapat melihat dengan jelas.
Meski tidak dapat mendengar dengan jelas, ia masih dapat melihat dengan jelas. Dengan amarah yang kuat di matanya, ia menginjak pedal gas dan pergi. Ji-Fei memandang polisi. "Terima kasih, tolong bawa mereka ke grup Li untuk mencari penjelasan." Polisi menghela nafas lega ketika melihat masalah massa yang serius bisa diselesaikan dengan mudah. Dia juga sangat marah dengan kelakuan keempat orang itu, masuk ke mobil dan pergi ke Li Group. Petugas polisi yang memimpin tim berteriak, dan seseorang segera maju dan menyeret keempat orang tersebut ke dalam mobil. Ji-Fei membawa Li Ruoxi dan pergi ke grup Li bersama polisi. Aku telah memutuskan dalam hatiku, untuk siapa ini? Bab 430 adalah memberi saya semua rumah bekas yang Anda peroleh. 20 menit kemudian, selusin mobil polisi menderu langsung ke dalam grup Li. Penjaga keamanan Li Group sangat ketakutan ketika dia melihat begitu banyak mobil polisi datang dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah melakukan kejahatan dan seberapa serius kejahatan tersebut sehingga dia segera membuka pintu. Kapten keamanan segera memanggil Li Boli untuk melapor, dan Li Boli juga kaget. Saya tidak mengerti mengapa begitu banyak petugas polisi yang datang. Saya melihatnya dari atas dan sangat ketakutan hingga saya hampir terjatuh dan segera lari ke bawah. Begitu kami sampai di lobi, polisi sudah membawa 4 orang ke lobi. Melihat ada 50 atau 60 petugas polisi, Li Boli merasa kakinya gemetar. Saat dia melihat keempat orang itu, pikirannya menjadi kosong dan dia sudah tahu alasannya. Ji-Fei berada di belakang polisi dan melihat momentum meningkat di tempat kejadian, jadi dia keluar dengan senyum jahat di wajahnya. Saat Li Boli melihat Ji-Fei, amarahnya mulai melonjak. "Ji-Fei, apa yang akan kamu lakukan?" Ji-Fei menunjuk ke 4 orang itu dan berkata dengan tenang, "Aku di sini untuk memberimu hadiah." Saya tidak kenal mereka. Wajah Li Boli muram dan dia langsung menyangkalnya. Di saat yang sama, dia menatap tajam ke 4 orang itu, menunjukkan peringatan. Ji-Fei memandang pria berkacamata. "Apakah kamu kenal Li Boli?" Pria berkacamata itu memandang Li Boli dan melihat peringatan di matanya. Dia segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak kenal dia." Baru saja dia tidak mengakui bahwa dia dikirim oleh Li Boli. Jadi tentu saja dia masih tidak mengakuinya saat ini. Li Boli menghela nafas lega. Saat itu, Ji Xinyi, "Ada apa denganmu?" Tiba-tiba seorang pegawai wanita yang berdiri di belakang Li Boli memandang pria berkacamata itu dan berteriak dengan wajah pucat. Ji Xinyi, seorang pria berkacamata, tiba-tiba memasang ekspresi kompleks di wajahnya saat melihat wanita itu. "Sisi, aku." Wanita bernama Sisi itu menatap borgol di pergelangan tangan Ji Xinyi. Tubuhnya bergoyang, dan wajahnya menjadi semakin pucat. "Kamu? Apakah kamu melakukan kejahatan?" Aku, Ji Xinyi tersandung, tidak tahu harus menjawab apa. Ji-Fei langsung berkata, dia dicurigai mengintimidasi dan membahayakan keselamatan publik. Diperkirakan dia akan berada di sini selama beberapa tahun. "Ah!" Sisi berteriak, tidak ada warna di wajahnya. Kemudian patah, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Ji Xinyi. "Bajingan, apa kamu gila? Beraninya kamu melakukan hal seperti itu?" "Sisi, maafkan aku, itu semua karena keegoisanku, itu semua." "Berhenti bicara, Ji Xinyi. Kamu telah sangat mengecewakanku. Awalnya aku ingin menikah denganmu, tapi sekarang tidak perlu apa-apa." "Sisi, tidak. Aku mencintaimu. Aku hanya, diam. Aku akan ke rumah sakit sekarang untuk menggugurkan anak itu." "Ah!" Ji Xinyi berseru keras. "Sisi, tidak, tolong jangan."
Apakah kamu ingin anakmu lahir dengan mengetahui ada ayahnya yang dipenjara? Apakah kamu masih mengharapkan aku menunggumu keluar? Sisi bertanya dengan air mata berlinang. Ji Xinyi tidak bisa berkata-kata, seperti terong yang terkena embun beku. Saat berikutnya, Ji Xinyi memandang Li Boli dan berkata, Li Boli, kamu dan putramu tidak akan mati dengan damai. Kamu dan putramu lah yang menyakitiku. Beralih ke arah polisi, saya adalah karyawan grup Li. Saya diperintahkan oleh Li Boli untuk melakukan ini. Terakhir kali saya dipaksa menjual rumah. Mereka memberi saya biaya kerja keras sebesar 20.000 yuan. Saya membuat masalah hari ini dan memberi saya 20.000 yuan lagi. Semua uang itu ada di kartu bank saya dan belum dibelanjakan. Saya ingin melaporkan Li Boli dan Li Fufeng. Ji Xinyi menjadi gila. Berpikir bahwa dia akan menghabiskan hidupnya di penjara, bahwa pacarnya akan menggugurkan anak dalam kandungannya, bahwa pernikahan yang akan segera datang telah tiada. Semua hantaman harapan yang hancur datang seperti air pasang, membuatnya sangat marah dan kecewa. Wajah Li Boli berubah menjadi kambing hitam. Bang, bang. Tepuk tangan Ji Fei terdengar. Li Boli menjadi alergi terhadap tepuk tangan Ji Fei. Hampir setiap kali terdengar, dia akan sial. Dia segera menatap Ji Fei dengan waspada. Li Boli, apakah kamu tidak mengenalnya? Mengapa kamu memintanya untuk membantumu? Ngomong-ngomong, dia bilang dia karyawan perusahaanmu. Filenya seharusnya ada di perusahaanmu, kan? Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda telah memecatnya, bukan? Ejekan, bercanda, di telinga Li Boli, itu lebih tidak nyaman daripada ditampar mulutnya. Tetapi, Ji Fei, kamu benar, dia bukan lagi karyawan perusahaan kami. Dia dipecat, saya tidak tahu perilakunya. Saya bahkan curiga dia dikirim oleh Anda untuk menjebak saya dengan sengaja. Li Boli memikirkan kata-kata terakhir Ji Fei, tapi melihat harapan dan segera mulai membantah. Mata Ji Xinyi membelalak bingung. Tidak pernah terpikir bahwa Li Boli akan mendorong dengan begitu rapi di saat kritis. Li Boli, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Ji Xinyi, kamu telah dipecat. Saya menoleransi kamu dengan tidak mengejar kamu karena menjebak saya. Ji Xinyi, saya tidak menyangka bahwa saya akan menyerah begitu saja. Ji Xinyi belum dipecat. Baru saja Li Fufeng mengatur agar dia menjadi kapten tim kedua untuk tur 1 hari Gunung Phoenix besok. Meskipun Sisi sangat kecewa dengan Ji Xinyi, dia memikirkan Li Boli yang merusak kebahagiaannya dan melihat betapa tidak tahu malunya dia, jadi dia segera berdiri untuk berbicara mewakili Ji Xinyi. Kepala Li Boli berdengung, dan dia dengan cepat menoleh ke arah Sisi dengan peringatan. Wajah Sisi pucat, namun penuh tekad dingin. Li Boli, kamu telah membuatku kehilangan kebahagiaan. Dan aku juga akan membuatmu menderita kedamaian. Dia sudah mengetahui nasibnya, jadi dia tidak mundur sama sekali. Kami semua diatur oleh Li Boli, dan kami semua menerima 20.000 yuan. Dialah yang meminta Ji Xinyi untuk membawa kami ke grup Li baru. 3 orang yang tersisa kini memahami kebenaran kematian bibir dan dinginnya gigi, dan segera berdiri untuk membuktikannya. Kali ini giliran Li Baili yang bingung. Ji Xinyi memandang karyawan Li Group yang keluar untuk menonton. Kamu harus berhati-hati. Kami hari ini mungkin menjadi kamu besok. Dan Li Baili serta putranya adalah serigala. Singkatnya, ini sangat sederhana. Namun hal ini sangat mengejutkan banyak orang dan membuat mereka mengungkapkan ketakutan mereka. Adegan hening, dan banyak orang memandang Li Boli. Li Boli mulai berkeringat di dahinya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengakhirinya sama sekali. Terutama ketika dia memikirkan betapa seriusnya masalah di pintu masuk grup Li baru. Jika ini diselidiki,
bagaimana dia akan menanggung hukumannya? Pemimpin polisi telah melepaskan borgolnya, yang membuat hati Li Boli semakin bergetar. Jifei, kamu, apa yang kamu inginkan? Li Boli mengalah. Polisi memandang Jifei. Sampai batas tertentu, mereka tetap menghormati keputusan Jifei. Karena di mata mereka, Jifei adalah seorang pengusaha yang teliti. Mulut Jifei menunjukkan ekspresi dingin. Li Boli, kamu punya dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah masuk penjara dan menunggu hukuman yang sah. Apa yang lainnya? Li Boli tidak sabar untuk bertanya. Bahkan penuh harap, Jifei mencibir dalam hatinya. Yuer sangat bodoh, yang lainnya sangat sederhana. Jifei berhenti, berpura-pura menjadi misterius. Li Boli menajamkan telinganya dan menatap Jifei. Beri aku semua rumah bekas yang kamu peroleh, Li Boli. Bersambung.